Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu Review. Review 1000 Ilmu. Jadi kali ini ada namanya dari TP-Link Extended Range of Wi-Fi Network. Jadi ini adalah salah satu TP-Link yang berfungsi untuk memberikan Wi-Fi, kekuatan Wi-Fi dan sinyal, atau membagikan sinyal yang jelek akhirnya menjadi lebih kuat lagi tuh. Kalau sinyalnya di tempat Anda satu, kemudian kepengen menyebarkan lagi dengan kekuatan yang sama, yaitu kalian harus menggunakan TP-Link ini. Dan TP-Link ini harganya cukup murah sekali, hanya di sekitar 300 ribuan. Ini namanya TP-Link TLWA855RE. Ada lagi yang tipe di bawahnya, ada lagi tipe yang di atas. Dan ini tipe yang sedang aja sih bagi aku ya, karena budgetnya pas di aku gitu teman-teman. Ya kalau kita ngeliat dari bungkusnya ya dari Wi-Fi yang standar dia N300 2x2 MIMO 300 Mbps 2 WHZ berapa Wi-Fi dead zone ya. Ini Wi-Fi dead zone artinya Wi-Fi dead zone killer untuk membagus gitu, akses poin juga bisa. Kemudian ini mudah banget digunakan karena dia tinggal dicolokkan gitu aja teman-teman. Dan untuk ini easy setup teman-teman, ada LED juga, ada power schedule. Dia bisa kita atur kapan matinya, kapan hidupnya gitu. Cover control juga. Jadi ini Wi-Fi utama, kemudian Wi-Fi yang kedua supaya bisa menyebar ke seluruh ruangan. Dan oke teman-teman, kita buka aja isinya apa aja teman-teman ya. Isi dari kotak ini. Teret. Oke, di isinya ada kotak ya, terutama kotak. Kemudian ada quick installation guide ya, buku panduan. Tapi ini buku panduannya ada yang pakai bahasa Indonesia nih kan ya. Ya ini yang lebih rumit, advance gitu, dan ini yang instalasi yang lebih mudah, ada gambarnya gitu teman-teman. Ada gambar cara penginstalannya, cara untuk bisa menginstal. Yang pertama ada cara pakai WPS, jadi tekan WPS di router utama baru dikonekkan di WPS router WPS standar ini. Cara kedua adalah menggunakan handphone ya, pakai Wi-Fi ke Wi-Fi. Jadi extended sinyal gitu. Jadi kita pinggirkan dulu teman-teman ya. Di sini hujan jadi suaranya mungkin agak ada gangguan. Ini alatnya teman-teman, ada antenanya ya. Saya suka karena ada antenanya gitu. Ini powernya. Dan ini yang kataku tadi, yang metode kedua yaitu pakai kabel. Ini router, ibaratnya ini router pertama, ini extendednya dicolokkan kayak gini teman-teman ya. Dan nggak pakai kabel juga bisa teman-teman. Dan ini tuh tinggal dicolokin ke listrik dan bisa hidup. Kemudian baru kita setting di komputer dengan mengakses ya di TP-Link reperter.net atau 192.168.0.254. Di situ nanti akan kita diminta membuat password baru. Kemudian nanti asin di ini gitu teman-teman ya. Yaudah, ini langsung reviewnya. Apakah menggunakan reperter ini akan lebih bagus sinyalnya atau biasa aja gitu teman-teman. Ya inilah reviewnya. Nah yang pertama kita harus connect di TP-Link Extender dulu. Kemudian kita masuk ke TP-Link Extender.net. Kemudian di situ kita akan mendapatkan untuk masukkan password baru. Ya, konfirmasi password. Kemudian di sini kita disuruh untuk konekkan dulu ke Wi-Fi yang ingin kita extenderkan atau kita perpanjang atau kita perluas wilayah sinyalnya internet ini. Kemudian di sini ini adalah SSID atau nama WiFi yang kalian ingin tulis. Nah, di sini aku pakai namanya 1000 toko, teman-teman. Kemudian klik next dan tunggu prosesnya, teman-teman. Kemudian kita linkkan. Nah, karena di sini passwordnya itu tidak bisa diganti karena kita mengextendedkan. Artinya mengextendedkannya menggunakan WiFi, kecuali kita mengextendedkannya menggunakan kabelan. Nah, kalau kabelan kita bisa menggunakan password yang berbeda gitu. Tapi kalau WiFi itu WiFi, kita harus menggunakan password yang sama. Nah, di sini kita akan putus koneksi internetnya dan kita harus sambung ke SSID atau WiFi yang sudah kita buat dengan password yang sama dengan masternya gitu teman-teman ya. Kita konekkan dulu. Dan sini sudah connect. Oke, kalau begitu kita akan coba di speed test teman-teman ya. Ini sudah connect, kita lihat dulu di Wi-Fi-nya. Ini akan connect Wi-Fi-nya. Kalau sudah ada tulisan connected artinya sudah connect. Kita akan di test speed, dan ini di test speed tuh tesnya mengalami kecepatan yang sangat tinggi teman-teman ya, karena berada di 20 dan pingnya tuh berada di 3 gitu. Uploadnya teman-teman, uploadnya ada sekitar 4-an.
Oke, berada di 3 ping. Kemudian kita akan coba di CMD, kita gunakan ping 8.8, 8 kali min T. Ya, di sini kita ngelihat bahwasanya pingnya itu sangat lancar sekali, tidak berada di sekitar 100 atau berapapun gitu ya. Pingnya di CMD. Kemudian kita akan mencoba mengonekkan wifi-nya. Kita pakai wifi cost tanpa extender ya. Ya, ini adalah costku sekarang saat ini teman-teman ya. Kemudian kita akan coba, kemudian kita ping teman-teman ya. Kalau nggak pakai extender ya teman-teman, itu berada di sekitaran 8, 9, dan 10. Pingnya tetap berada di 3 teman-teman. Sangat jauh sekali berbeda. Tadi kalau kita menggunakan extender itu berada di sekitaran 20, dan kalau nggak pakai itu berada di 8. Dan untuk uploadnya sendiri itu ya sekitaran kalau kita ngeliat berada di sekitar yang sama ya. Tapi masih belum tahu hasil akhirnya ini seberapa ya. Kita ngeliat. Oke, tetap berada di 3,92. Kemudian kita akan coba di pingnya teman-teman. Nah di ping ini ternyata tadi mengalami penurunan yang sangat tinggi teman-teman. Sampai bahkan ada pingnya tuh di 200-an gitu ya. Kalau di menggunakan extender itu tidak pernah mengalami penurunan ping sampai 200 gitu. Paling mentok di 71 tadi saya coba begitu teman-teman ya. Ya udah, artinya kesimpulannya menggunakan extender ini memang memiliki pengaruh, dan pengaruhnya itu sangat jauh sekali teman-teman ya. Semoga dengan video ini kalian bisa berpikir untuk bisa membeli alat ini atau membeli alat yang lebih bagus lagi, karena ada alat TP-Link extender ini yang harganya pun sampai 800, ada yang sampai 1 juta dan bahkan lebih tinggi gitu. Dan mungkin kalian berpikir apa fungsinya buat pakai ini gitu, dan fungsinya ada teman-teman gitu. Fungsinya untuk memperpanjang atau memperluas atau memperkuat sinyal wifi yang berada di wilayah yang tidak tercover wifi gitu. Tidak tercover sinyal wifi dengan baik begitu. Terima kasih.